Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Riswanto, NIM H1A117005. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya tentang kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak beberapa bulan belakangan ini tentunya telah menimbulkan berbagai dampak dari berbagai lini kehidupan kita sehari-hari. Sudah banyak dampak-dampak yang dihasilkan dari pandemi ini membuat kehidupan masyarakat menjadi susah dan menjadi terisolir seperti itu. Nah, menurut saya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi ini mungkin memiliki tujuan yang baik, tetapi ada berbagai permasalahan dalam proses pengimplementasiannya. Jadi ada beberapa kebijakan yang tujuannya itu sudah baik, tetapi ternyata di lapangan mengalami berbagai kendala, seperti kebijakan tentang bantuan langsung tunai atau bantuan-bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, menurut saya bantuan-bantuan ini sebenarnya sudah cukup baik tujuannya untuk membantu masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi ini. Tetapi ternyata bantuan-bantuan ini banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, kenapa bantuan ini tidak tepat sasaran? Menurut saya itu dikarenakan data yang digunakan oleh pemerintah Indonesia itu mungkin saja data yang sudah lama atau data yang bukan berasal dari daerahnya gitu. Jadi menurut saya dalam melakukan bantuan-bantuan langsung tunai seperti ini, sebaiknya pemerintah itu mendata terlebih dahulu baru memberikan bantuan. Jadi dari lini unit terkecil pemerintahan di desa, yaitulah RT. Jadi seharusnya RT itu mendata dulu mana warga-warganya yang memang benar-benar membutuhkan bantuan ini. Nah, jadi data-data yang didapat RT ini seharusnya selanjutnya dialihkan ke pemerintah desa, lalu dari desa ke kecamatan ke kabupaten, kota, baru ke provinsi, dan baru diserahkan ke pusat. Seharusnya menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada lagi namanya kebijakan bantuan ini yang tidak tepat sasaran. Nah, bantuan-bantuan ini yang banyak yang tidak tepat sasaran yang sedang terjadi itu seperti itu saat ini. Banyak masyarakat yang saya lihat di berbagai media sosial itu yang menanyakan ke pemerintah, dasar dari memberikan bantuan ini apa, kok masyarakat yang mampu yang diberikan bantuan, kok masyarakat yang tidak mampu ternyata terbengkalai, ternyata tidak diberikan bantuan apa-apa oleh pemerintah. Jadi atas dasar data apa pemerintah memberikan bantuan itu? Nah, menurut saya dalam memberikan bantuan itu seharusnya data yang digunakan itu harus benar-benar dari unit terkecil, yaitu dari RT, karena RT lah yang mengetahui tentang bagaimana keadaan masyarakat yang sebenarnya di lapangan itu. Nah, selanjutnya ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu, yaitulah kartu prakerja. Menurut saya kartu prakerja ini awalnya mungkin memiliki niat yang baik, tetapi ketika dikeluarkan di era pandemi ini ada banyak kecurigaan terhadap adanya kebijakan ini. Banyak kalangan yang menilai kebijakan ini hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam pemberian pelatihan di kartu prakerja ini saja, seperti itu. Nah, menurut saya kesalahan pertama dari kebijakan ini adalah kenapa kebijakan ini dikeluarkan sekarang. Walaupun memang sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membantu orang-orang ini mendapatkan pekerjaan sekarang itu menurut saya kurang pas gitu. Jadi memang cukup rawan sekali dengan adanya berbagai kepentingan pengusaha dari adanya kebijakan ini, sehingga dinilai merugikan keuangan negara. Dan juga pelatihan-pelatihan yang dikeluarkan pemerintah ini menurut saya pelatihan-pelatihan yang sebenarnya bisa saya dapatkan
dengan gratis di YouTube atau di media sosial lain. Jadi tanpa perlu adanya kebijakan ini pun sebenarnya saya bisa mengakses berbagai pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, jadi menurut saya itu cukup disayangkan dengan anggaran yang begitu besar, ternyata pelatihan yang diberikan tidaklah sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya sebenarnya seharusnya pemerintah itu bisa mengeluarkan pelatihan-pelatihan yang memang benar-benar digalakkan atau memang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Nah, apalagi di tengah pandemi seperti ini, jadi cukup menuai kecurigaan lah dengan adanya kebijakan ini. Menurut saya kebijakan kartu prakerja ini sebenarnya atau seharusnya dilakukan itu sesudah berakhirnya pandemi COVID-19 ini saja. Nah, jadi dalam proses pengimplementasian kartu prakerja ini sebaiknya itu adalah menaikkan kualitas dari BLK. Nah, seperti yang kita ketahui kan di berbagai daerah itu sudah ada BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, menurut saya sebaiknya BLK ini saja yang dinaikkan kualitasnya. Jadi program kartu prakerja ini dialihkan saja ke BLK gitu. Jadi nggak usah dengan membuat kebijakan dengan menonton pelatihan-pelatihan secara online yang seperti saat ini terjadi, yang menurut saya ya itu dengan mudah lah saya dapatkan tanpa adanya kebijakan ini pun saya bisa gitu. Jadi sebaiknya kebijakan kartu prakerja ini dikeluarkannya nanti saja agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lalu kebijakan ini seharusnya dikeluarkannya itu dengan menaikkan kualitas BLK gitu. Jadi memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dengan kita menaikkan kualitasnya, sehingga orang-orang yang memang nanti mendapatkan pelatihan-pelatihan dari BLK yang sudah di-upgrade ini bisa benar-benar berkontribusi terhadap terciptanya perekonomian lebih baik. Jadi masyarakat-masyarakat yang sudah terlibat kartu prakerja yang melalui BLK ini benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan pelatihan yang telah didapatkannya sebelumnya di BLK itu, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Nah, di kebijakan PSBB ini yang telah dikeluarkan di berbagai kota yang cukup berdampak di Indonesia, menurut saya itu masih kurang efektif. Kebijakan PSBB ini masih banyak terjadi kecolongan di sana sini. Jadi seharusnya ya pemerintah itu benar-benar tegas gitu dalam melaksanakan PSBB ini. Jangan tidak konsisten gitu. Seharusnya pemerintah itu konsisten. Sekali tidak ya tetap tidak gitu. Tapi ternyata di lapangan walaupun sudah PSBB masih ada juga orang-orang yang berkumpul. Seperti kemarin itu yang viral di media sosial yang di McD Sarinah di Jakarta itu, kok bisa orang-orang berkumpul sebanyak itu dan ternyata tidak ditindak oleh aparat yang bertugas seperti itu. Jadi berbagai kecolongan-kecolongan yang terjadi dalam kebijakan PSBB ini menurut saya dikarenakan ketidaktegasan dari pemerintah Indonesia. Nah, seharusnya pemerintah itu bisa lebih tegas lagi. Sekali tidak ya tetap tidak gitu. Seperti pelarangan mudik misalnya. Nah, kemarin itu kan sudah disampaikan bahwa mudik itu dilarang. Tetapi ternyata belakangan ini ada lagi yang menyebutkan bahwa kita boleh kok bepergian keluar kota dengan menyantumkan surat izin kerja atau surat keterangan sehat begitu. Jadi kita tetap bisa pergi keluar kota dengan adanya surat-surat itu. Nah, menurut saya itu tidak mesti dilakukan karena ya tetap saja kita stay di kota kita, tetap saja kita diam di rumah kita gitu. Jadi pemerintah itu seharusnya tegas lah dalam melaksanakan program PSBB ini. Jangan plan, jangan sudah tidak kok malah bisa seperti itu. Nah, ketidaktegasan dari pemerintah ini menurut saya yang menyebabkan angka dari
virus ini atau pandemi ini terus naik dan tidak turun-turun juga. Jadi jika pemerintah Indonesia bisa tegas dalam menghadapi pandemi ini dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkannya, tentunya pandemi ini bisa berlalu. Tetapi jika pemerintah tidak tegas, pemerintah mengeluarkan kebijakan setengah-setengah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat, maka pandemi ini akan terus terjadi dan kehidupan masyarakat akan semakin susah nantinya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.